Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Arya Diningrat Purwanto dengan NIM 200711010364. Adapun maksud dan tujuan saya untuk memenuhi kebutuhan tugas video di kelas Hukum Kawasan dan Perbatasan Pulau-Pulau Terluar. Adapun materi yang saya bawakan mengenai pengertian perbatasan, macam-macam perbatasan, konsepsi dan fungsi perbatasan, ruang lingkup kajian perbatasan wilayah dan perbatasan Indonesia, isu-isu pengelolaan perbatasan, potensi dan permasalahan kawasan perbatasan. Kita masuk ke pembahasan. Pengertian perbatasan. Perbatasan adalah batas atau garis pemisah antara dua wilayah atau entitas geografis yang berbeda seperti negara, wilayah administratif, atau properti. Perbatasan dapat dibentuk oleh berbagai elemen termasuk garis geografis, alami seperti sungai, pegunungan, atau danau, atau dibuat oleh manusia dengan menggunakan garis buatan seperti pagar, tembok, atau garis-garis pada peta. Selanjutnya, macam-macam perbatasan. Yang pertama, perbatasan geografis. Perbatasan alamiah dibentuk oleh fitur geografis seperti sungai, gunung, danau, atau pegunungan. Sedangkan perbatasan buatan manusia dibuat oleh manusia tanpa memperhatikan fitur alamiah seperti garis batas politik. Yang kedua, perbatasan politik. Perbatasan negara membagi wilayah antara dua negara dapat berupa garis, sungai, atau pegunungan. Sedangkan perbatasan administratif membagi wilayah dalam satu negara menjadi unit administratif seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga, perbatasan budaya. Perbatasan etnis terbentuk berdasarkan perbedaan etnis dari budaya. Yang sedangkan perbatasan agama terbentuk karena perbedaan agama atau keyakinan. Yang keempat, perbatasan ekonomi. Perbatasan bea dan cukai menandai area impor dan ekspor barang dan memiliki kontrol keuangan terkait. Sedangkan perbatasan zona ekonomi khusus, area dengan regulasi ekonomi yang berbeda, seringkali untuk mendorong investasi. Yang kelima, perbatasan militer. Perbatasan pertahanan membagi wilayah untuk tujuan pertahanan nasional, sedangkan perbatasan zona demilitarisasi dalam kurung DMZ, area yang dipertahankan bebas dari personel militer. Yang keenam, perbatasan laut. Perbatasan zona ekonomi eksklusif dalam kurung ZTE menentukan hak ekonomi suatu negara di wilayah laut tertentu, sedangkan perbatasan perairan internasional menandai batas antara perairan negara yang saling terhubung atau diakui secara internasional. Yang ketujuh, perbatasan virtual. Perbatasan cyber membagi dunia maya antara wilayah tertentu seperti firewall nasional atau pembatasan akses internet. Yang kedelapan, perbatasan lingkungan. Perbatasan konservasi membatasi aktivitas manusia untuk melindungi lingkungan dan keanekaragaman hayati. Yang kesembilan, perbatasan sosial. Perbatasan ekonomi dan sosial terbentuk karena perbedaan tingkat ekonomi dan sosial antar wilayah. Selanjutnya, konsepsi dan fungsi perbatasan ruang lingkup kajian perbatasan wilayah. Konsepsi dan fungsi perbatasan wilayah mencakup sejumlah aspek yang dapat bervariasi tergantung pada konteksnya, apakah itu berkaitan dengan batas administratif suatu negara, wilayah, atau entitas lainnya. Berikut adalah beberapa konsepsi dan fungsi umum dari perbatasan wilayah. Yang pertama, batas administratif. Konsepsinya, perbatasan wilayah seringkali didefinisikan secara hukum atau administratif dan menentukan batas-batas suatu yurisdiksi. Sedangkan fungsinya membantu dalam administrasi pemerintahan, perencanaan, pembangunan, dan penegakan hukum. Yang kedua, keamanan nasional. Konsepsinya, perbatasan seringkali dianggap sebagai garis pertahanan nasional dan mencegah invasi atau ancaman dari luar. Sedangkan fungsinya melindungi integritas wilayah suatu negara dan keamanan warganya. Yang ketiga, perdagangan dan ekonomi.
Konsepsinya, perbatasan mempengaruhi aliran barang dan jasa antar negara, sedangkan fungsinya mengatur perdagangan lintas batas, mengumpulkan bea cukai, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perdagangan. Yang keempat, identitas budaya. Konsepsinya, perbatasan dapat mencerminkan perbedaan budaya, bahasa, atau identitas etnis. Sedangkan fungsinya mempertahankan dan melestarikan warisan budaya dan identitas masyarakat di wilayah yang bersangkutan. Yang kelima, lingkungan dan sumber daya alam. Konsepsinya, perbatasan dapat mengaruhi manajemen sumber daya alam seperti air, tanah, dan hutan. Fungsinya mendorong kerjasama lintas batas untuk pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Yang keenam, mobilitas penduduk. Konsepsinya, perbatasan memengaruhi mobilitas penduduk, baik dalam hal imigrasi, emigrasi, atau pergerakan harian. Fungsinya mengatur masalah imigrasi, keamanan perbatasan, dan memfasilitasi pergerakan penduduk yang legal. Yang ketujuh, kerjasama internasional. Konsepsinya, perbatasan sering menjadi titik fokus dalam hubungan internasional antar negara. Fungsinya mendorong kerjasama lintas batas dalam berbagai bidang, seperti perdagangan, keamanan, dan lingkungan. Yang kedelapan, penanganan krisis dan bencana. Konsepsinya, perbatasan dapat menjadi faktor penting dalam penanganan krisis atau bencana alam. Fungsinya memfasilitasi bantuan lintas batas, koordinasi respon darurat, dan pemulihan pasca bencana. Yang kesembilan, pendidikan dan penelitian. Konsepsinya, perbatasan dapat menjadi area studi yang menarik untuk penelitian dalam berbagai disiplin ilmu. Fungsinya menjadi sumber pengetahuan dan data untuk analisis ilmiah dan akademis. Selanjutnya, konsepsi dan fungsi perbatasan ruang lingkup kajian perbatasan Indonesia. Konsepsi dan fungsi perbatasan memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks geografi, politik, ekonomi, dan sosial. Di bawah ini, saya akan menjelaskan konsepsi dan fungsi perbatasan, khususnya dalam konteks kajian perbatasan Indonesia. Konsepsi perbatasan yang pertama, batas geografis. Konsep perbatasan seringkali terkait dengan garis geografis yang memisahkan dua wilayah atau negara di Indonesia. Ini bisa merujuk pada perbatasan antara pulau-pulau, provinsi, atau bahkan antar negara-negara tetangga. Yang kedua, aspek politik. Perbatasan mencerminkan batas-batas administratif suatu negara atau wilayah. Ini dapat mencakup masalah kedaulatan, pembagian wilayah, dan pengelolaan pemerintahan di wilayah yang berbatasan. Yang ketiga, keragaman budaya dan sosial. Perbatasan seringkali memisahkan kelompok-kelompok masyarakat dengan budaya, bahasa, atau adat istiadat yang berbeda. Studi perbatasan dapat mencakup analisis tentang keragaman sosial dan budaya di wilayah tersebut. Yang keempat, ekonomi dan sumber daya. Perbatasan juga bisa menjadi titik fokus dalam penelitian ekonomi dan manajemen sumber daya alam. Bagaimana sumber daya alam, perdagangan, dan ekonomi wilayah berinteraksi dengan perbatasan menjadi aspek penting dalam kajian perbatasan. Fungsi perbatasan yang pertama, keamanan dan pertahanan. Perbatasan memainkan peran utama dalam keamanan dan pertahanan suatu negara. Pengelolaan perbatasan untuk mencegah ancaman keamanan adalah fungsi kunci. Yang kedua, pengaturan migrasi dan mobilitas. Perbatasan digunakan untuk mengatur pergerakan penduduk baik dalam negeri maupun lintas negara. Ini mencakup pengelolaan imigrasi, kontrol perbatasan, dan kebijakan terkait migrasi. Yang ketiga, pembangunan dan ekonomi. Wilayah perbatasan seringkali memiliki potensi ekonomi yang besar. Pengembangan infrastruktur dan ekonomi di wilayah ini dapat menjadi fokus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Yang keempat, konservasi alam dan lingkungan. Perbatasan dapat menjadi penting dalam konteks konservasi alam. Studi perbatasan mungkin mencakup analisis dampak lingkungan di sepanjang perbatasan dan upaya perlindungan alam. Yang kelima, diplomasi dan kerjasama internasional. Fungsi diplomatik, perbatasan mencakup hubungan antar negara yang berbatasan,
kerjasama lintas batas, perdagangan, dan diplomasi adalah aspek penting dari kajian perbatasan. Kajian perbatasan di Indonesia dapat mencakup semua aspek ini, mengingat kompleksitas geografi dan keanekaragaman budaya di seluruh wilayah negara ini. Perbatasan Indonesia mencakup pulau-pulau, daratan, dan perbatasan laut dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Oleh karena itu, pemahaman yang holistik terhadap konsepsi dan fungsi perbatasan menjadi kunci dalam konteks Indonesia. Selanjutnya, isu-isu pengelolaan perbatasan potensi dan permasalahan kawasan perbatasan. Isu-isu pengelolaan perbatasan melibatkan sejumlah potensi dan permasalahan yang dapat memengaruhi stabilitas dan perkembangan wilayah tersebut. Berikut adalah beberapa isu umum yang sering muncul dalam konteks pengelolaan perbatasan. Yang pertama, ekonomi dan perdagangan. Peluang perdagangan lintas batas, kemungkinan kerjasama ekonomi regional, pengembangan zona ekonomi khusus atau wilayah perdagangan bebas. Yang kedua, budaya dan sosial. Keberagaman budaya dan pertukaran antar budaya. Potensi kerjasama dalam bidang pendidikan dan budaya. Yang ketiga, sumber daya alam. Pemanfaatan bersama sumber daya alam. Kerjasama dalam pengelolaan lingkungan dan pelestarian alam. Yang keempat, keamanan dan stabilitas. Upaya kerjasama untuk meningkatkan keamanan lintas batas. Penanganan bersama terhadap potensi ancaman keamanan. Permasalahan kawasan perbatasan. Yang pertama, konflik dan ketegangan. Perselisihan teritorial yang belum terselesaikan. Kesenjangan pembangunan antara dua sisi perbatasan. Yang kedua, masalah keamanan. Tindakan ilegal seperti perdagangan ilegal dan penyelundupan. Potensi konflik lintas batas. Yang ketiga, infrastruktur dan aksesibilitas. Kurangnya infrastruktur yang memadai di perbatasan. Kesulitan aksesibilitas yang menghambat pertukaran ekonomi dan sosial. Yang keempat, pengelolaan sumber daya alam. Persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dampak lingkungan dari aktivitas di perbatasan. Yang kelima, pengungsi dan migrasi. Masalah pengungsi dan migrasi lintas batas, tantangan dalam menangani isu imigrasi ilegal. Yang keenam, kesejahteraan sosial. Kesenjangan sosial dan ekonomi antara wilayah perbatasan dan pusat negara. Upaya pengelolaan dan solusi. Yang pertama, kerjasama bilateral dan regional. Perjanjian kerjasama lintas batas. Pembentukan forum regional untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, pengembangan infrastruktur. Investasi dalam infrastruktur yang mendukung pertukaran ekonomi dan sosial. Pembangunan perbatasan yang memadai. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Mediasi dan dialog untuk menyelesaikan konflik teritorial. Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa. Yang keempat, pengelolaan sumber daya bersama. Penetapan perjanjian pengelolaan bersama sumber daya alam, kerjasama dalam pelestarian lingkungan. Yang kelima, keamanan dan penegakan hukum. Kerjasama lintas batas dalam penegakan hukum, pembentukan kebijakan keamanan bersama. Pengelolaan perbatasan melibatkan kerjasama dan kompromi antar negara yang terlibat untuk mencapai kestabilan dan kemajuan di wilayah tersebut. Solusi yang efektif memerlukan keterlibatan semua pihak yang terlibat dan pemahaman mendalam terhadap kompleksitas isu-isu yang ada. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Semoga bermanfaat.